Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima jaminan hidup yang kekal. Ya, sebagai pengikut Kristus kita wajib berbahagia. Kita akan melanjutkan tema ini Bapak Saudaraku. Pada bagian yang ke-6 ini kita tentunya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya ulangi lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ternyata kata berbahagia ini, kata berbahagialah ini juga mengandung arti diberkatilah. Bapak Saudaraku, ketika saya mendengar kalimat berbahagialah, ini ada satu dorongan, ada satu kekuatan yang membuat ketika saya mendengar ini saya harus berbahagia. Coba kita renungkan baik-baik, ketika ada orang atau saudara mengalami tekanan hidup, persoalan lah, ya tidak ada yang peduli begitu, tapi tiba-tiba ada orang datang mengatakan kepada saudara, berbahagialah. Seperti ada satu kekuatan Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian juga firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ada satu kekuatan. Ya, ada satu kekuatan yang dari dalam itu muncul. Kalimat berbahagialah dan diberkatilah. Kita akan ada satu sukacita dan semangat kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Adakah hari ini Bapak Ibu Saudara yang mengalami sukacita yang luar biasa? Ya, saya yakin Tuhan memberikan kita sukacita kemenangan untuk kita menghadapi hari-hari yang tidak semakin mudah. Tantangan iman orang-orang percaya yang diuji, sejauh mana kita akan menyelesaikan hidup kita sampai pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Kita harus berbahagia. Amin. Ya, kalimat berbahagialah ini juga mengandung arti diberkatilah. Jadi hari ini kita pasti akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kemudian ada kalimat orang yang suci hatinya. Suci hati. Dua hal ini yang akan kita renungkan hari ini Bapak Ibu Saudara. Berbicara, yang pertama, berbicara tentang suci itu berbicara tentang pribadi Tuhan yang maha suci, maha kudus. Sehingga ada firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan kesucian ini adalah ukuran daripada Tuhan sendiri. Kita tidak bisa menilai manusia yang lain sejauh mana dia sucinya, kudusnya, layaknya. Hanya Tuhan yang tahu. Sehingga ketika kita belajar tentang kesucian ini, hanya Tuhan yang layak memberikan kita label berkenan. Sehingga kita ini, jika kita menyadari kita ini tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang saleh, bahkan dikatakan orang yang kudus. Kita semua orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak. Namun ketika kita meresponi panggilan Tuhan, menerima karunia Tuhan, yaitu penebusan salib Kristus, maka kita dilayakkan oleh Tuhan menerima anugerah hidup yang kekal. Ya, berbicara tentang kesucian, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, itu adalah ukuran pribadi Tuhan sendiri. Jadi jika kita menjadi hamba-hamba Tuhan, ya menjadi orang-orang yang layak, berkenan di mata Tuhan, itu hanya Tuhan saja yang berhak menyatakannya dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita kejar kesucian, kejarlah kekudusan, kata Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kamu tidak akan melihat Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jika kita menyadari hidup ini seolah-olah dunia membawa kita tidak semakin suci, itu wajar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dunia ini sekali lagi sudah dikuasai oleh si jahat, ya dikuasai oleh keinginan-keinginan yang selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, bukan Tuhannya yang jahat, tapi manusia yang mengikuti keinginan hatinya. Sehingga dia berbuat jahat. Jadi siapapun bisa berbuat jahat ketika manusia hidup di dalam hawa nafsu keinginannya. Nanti kita akan melihat Bapak-Ibu Saudaraku bagaimana manusia memiliki hati yang jahat. Namun hari ini kita akan melihat hati manusia secara ilmiah. Ya, kita tidak membahas sampai mendetail, tapi kita bisa mengetahui fungsi hati.
Ternyata Bapak Ibu Saudara, hati manusia itu pertama dia terletak di dalam tubuh manusia. Jadi tidak kelihatan. Sehingga ada orang yang mengatakan hati manusia siapa yang tahu? Karena memang ada di dalam. Dan hati manusia itu kalau kita baca di Google saja itu kurang lebih beratnya 1,5 kilo. Itu yang paling berat di dalam tubuh. Namun yang paling berat, yang pertama itu kulit kita, Bapak Ibu Saudara. Kulit kita ini yang paling berat. Ya, jika kita baca tentang pengetahuan di dalam Google kita bisa lihat di situ. Kulit itu yang berat, kemudian yang kedua itu hati yang di dalam. Berbicara tentang hati sekali lagi, itu ada di dalam. Tidak bisa dilihat oleh mata. Namun luar biasanya Tuhan, Dia Maha tahu, walaupun berada di dalam hati, Tuhan tahu hati kita. Manusia hanya bisa memahami sejauh mana manusia bisa menyelidiki hati sesamanya. Ya, kita semua diberi karunia untuk bisa memahami satu dengan yang lain. Namun hati manusia yang sesungguhnya, kita tidak ada yang bisa tahu persis, Bapak Ibu Saudara. Hari ini bisa berkata A, besok bisa B. Ya, bisa berubah Bapak Ibu Saudara, karena kita memang tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan memang kalau kita belajar tentang hati, kembali lagi Bapak Ibu Saudara, ini adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Jika kita melihat beberapa fakta menarik tentang hati, yaitu hati digolongkan sebagai kelenjar yang melakukan lebih dari 500 peran dalam tubuh manusia. Ya, kalau kita membacanya detail nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ya fungsi hati manusia. Satu-satunya organ yang dapat beregenerasi merupakan organ padat terbesar dalam tubuh. Karbohidrat dipecah dan disimpan sebagai glikogen dalam hati. Jadi karbohidrat, makanan-makanan yang mengandung karbohidrat itu diubah menjadi tenaga. Yaitu melalui hati ini Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu tugas pentingnya yaitu menghilangkan racun dari tubuh manusia. Ini peran penting hati Bapak Ibu Saudara. Menghilangkan atau membuat racun-racun itu tidak menjadi penyakit. Jadi hati ini perannya sangat penting Bapak Ibu Saudara. Makanya kita pun kalau makan harus hati-hati. Ya, walaupun kadang kita bisa kecolongan, ya makan sesuatu yang sebenarnya tidak harus dimakan, tapi kita mau tidak mau harus makan. Tapi selama masih ada hati yang masih baik, hati yang normal, hati yang wajar, ya makanan yang mengandung racun-racun itu racunnya akan disingkirkan. Jadi ini peran hati ini sangat penting loh Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak hanya itu saudaraku, jika saya lihat dari fungsi hati, itu juga membantu menciptakan faktor pembekuan darah. Dan jika kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, fungsi hati, dia bisa memproduksi empedu. Dan empedu ini membantu usus kecil untuk memecah dan menyerap lemak kolesterol. Dan beberapa vitamin. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Fungsi hati ini sangat-sangat penting. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, jagalah pola makan kita supaya hati kita ini juga tetap sehat. Amin. Karena dari hati ini akan dikeluarkan segala hal yang baik. Ya, vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini hati ini yang menerimanya dan diubah menjadi hal-hal yang baik, yang positif. Jika kita makan makanan yang salah, ya makanannya kelihatannya enak, namun itu sebenarnya racun. Ya, gula itu bukan berarti kita tidak boleh makan gula. Terlalu banyak gula itu juga bahaya. Dan zat-zat lain, Bapak Ibu Saudaraku, kalau terlalu banyak, itu membahayakan tubuh kita. Itu sedikit tentang manfaat atau peran penting daripada hati manusia. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21. Ya, ini tentang hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang jahat. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat.
Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini berbicara tentang hal yang rohani tentunya Bapak Saudara, yang memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi itu bisa dilihat ketika manusia melakukannya. Ya, pikiran jahat, percabulan, kemudian pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, bahkan banyak lagi yang jahat-jahat. Ini bisa timbul dalam hidup manusia. Akarnya dari apa saudaraku? Dari hati. Ya, sebab dari dalam Yesus katakan, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ini yang menjadi dasar kita sebagai orang-orang percaya untuk bisa mengetahui apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menunjukkan apa yang tidak suci. Ini Bapak Saudaraku, Tuhan rindu supaya kita memahami apa yang Tuhan tidak sukai. Sehingga kita sebagai pengikut Kristus, kita wajib berbahagia ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang manusia mau atau ingini. Banyak keinginan manusia yang berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan ingin kita tinggal di dalam kebenaran. Dan Tuhan lebih rindu lagi ketika kita menghidupi firman Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Jadi hal-hal inilah yang menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang tidak layak. Tidak pantas sebagai pengikut Kristus. Karena memiliki keinginan atau timbul dan menjadi pelaku kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia ini mengingatkan, kita tahu bahwa orang-orang Israel terkenal dengan orang yang keras kepala, tegar tengkuk, keras hati, tidak mau diatur, susah dikandani. Dan ini pun mencerminkan kehidupan kita sebagai manusia-manusia yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menerima anugerah, hidup yang diubahkan, hidup yang dipulihkan, hidup yang dilayakkan oleh Tuhan. Mari kita miliki hati seperti anak yang bungsu, yang terhilang. Hati yang mau berubah, hati yang mau diubah. Tidak keras hati ketika dia menerima warisannya. Kemudian dia habis-habiskan, hambur-hamburkan menurut keinginan hatinya. Sehingga dia menyesal kemudian hari. Namun tidak berhenti di situ. Ketika dia menghadapi kenyataan hidup yang tidak, yang seperti dia harapkan. Dia harus mengambil keputusan, aku harus kembali kepada Bapa. Apapun yang Bapa akan lakukan, aku akan terima. Tapi satu hal, aku harus kembali kepada Bapa. Inilah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu datang kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Maksudnya kita tiap hari harus datang kepada Tuhan. Untuk kita mengalami pemulihan, mengalami penyucian hidup kita. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, kekudusan, kesucian hidup kita ini hubungan kita pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki hubungan yang manis, yang intim dengan Tuhan. Ya, di dalam Amsal, ya kita melihat Amsal 22:11, di situ kita akan lihat orang yang mencintai kesucian hati, dalam kurung kesucian hati itu kemurnian hati. Ya, dikatakan, dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Amsal mengatakan, orang yang mencintai kesucian hati atau kemurnian hati, dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Maksudnya apa, saudaraku? Tuhan ingin supaya kita ada hubungan yang manis dengan Tuhan. Sehingga ketika ada hubungan baik, hubungan manis, di situ ada ketulusan, ada kemurnian hati. Demikian juga kita dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang dekat kita, kita semakin dimurnikan Bapak Ibu Saudara.
Ya, semakin kita tidak tulus, semakin kita tidak murni, itu semakin kelihatan. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita jaga hubungan kita, memiliki hati yang baik. Kalau hati kita baik, kita akan tenang, kita akan damai, kita akan bahagia Bapak Ibu Saudara. Kalau hati manusia sudah ada manipulasi, ada trik-trik, ada ingin memanfaatkan dan lain sebagainya, itu akan kelihatan dan itu akan merusakkan hubungan. Tuhan tidak ingin ya hidup kita ada trik-trik dengan Tuhan. Tapi kita harus murni di hadapan Tuhan. Kita harus tulus di hadapan Tuhan. Apa adanya Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya ketika kita hidup murni, tulus di hadapan Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi harapan kita. Amin Bapak Saudaraku. Ya, berbicara tentang hati ini sangat luar biasa. Karena hati manusia ini memang harus setiap hari mengalami pembaharuan. Mengalami apa yang namanya proses pembentukan. Di dalamnya ada karakter kita diubahkan. Ya, walaupun golongan darah A, B, atau O, atau AB, jika karakter Kristus mendominasi hidup manusia itu, karakter Kristuslah yang akan kuat, yang akan keluar. Tuhan memang menciptakan manusia dengan golongan-golongan darah macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Namun, satu hal yang harus kita tahu, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru yang dibaharui dari hari ke hari. Ini yang menjadi dasar kita sampai rupa Kristus nyata dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus menjadi kekuatan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki hati yang harus mau dibaharui dari hari ke hari. Jangan disebut sebagai orang yang keras kepala, tegar tengkuk, angel kandanane. Ya, Yohanes 2 ayat 24-25 kita akan melihat. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus pada zaman itu pun dia melihat orang banyak. Dia bisa tahu hati setiap mereka. Luar biasa. Ini pribadi manusia Yesus. Dia memiliki kemahakuasaan untuk bisa mengerti hati setiap manusia. Loh Bapak Ibu Saudara. Jika ada yang bertanya, Yesus tahu enggak hati manusia? Tahu, buktinya apa? Ini. Tuhan tahu sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dan Yesus juga berjanji bahwa ketika kerajaan surga tiba, mereka yang murni pengabdiannya kepada Yesus, mereka akan melihat Dia. Mari kita semakin murni, tulus, semakin menyucikan hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita. Kita harus mengabdi dengan ketulusan, dengan kemurnian. Sehingga Mazmur 18 ayat 26 dikatakan, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Jelas ini Mazmur juga mengingatkan terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 21, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Mari kita menguduskan, menyucikan hidup kita. Bukan sok suci, sok kudus. Tapi karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan yang mulia, yang suci. Maka kita harus hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Saudaraku, dua hal ini. Yaitu suci dan hati. Yang hari ini kita renungkan. Kita harus menjaga hidup kita, hati kita. Dengan penuh kebenaran. Yaitu kesucian hati. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Amsal pasal 4 ayat 21 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang masuk dalam mulut kita juga sekarang harus lebih hati-hati. Pola makan kita harus hati-hati. Termasuk kita makan makanan rohani. Kita harus lebih hati-hati Bapak Saudaraku, karena dunia ini bisa mencemarkan kita. Keinginan-keinginan dunia bisa membawa kita ini menjauh dari Tuhan. Kita bisa hidup dalam keinginan nafsu dunia yang membuat kita ini bisa lepas dari kasih Tuhan.
Jangan sampai kita keras hati, Bapak Saudaraku. Jika hari ini kita mendengar firman-Nya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Tapi mari kita lembutkan hati kita. Kita minta Tuhan melembutkan hati kita untuk kita dibentuk, diproses seturut kehendak Tuhan. Dan kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk membuat kita mengalami kebahagiaan. Mari Bapak Saudaraku, terimalah kebahagiaan yang dari Tuhan. Ketika kita harus diproses oleh Tuhan, tetap berbahagia. Walaupun sakit, walaupun berat, tapi di dalam Yesus tidak ada kata berat, tapi berkat. Diberkatilah engkau, berbahagialah engkau, diberkatilah engkau. Ini firman Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, kita jalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh kebahagiaan. Karena di dalam Yesus hanya ada kebahagiaan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan. Untuk kami tetap siap memiliki hati yang benar. Hati yang siap diproses untuk menjadi hati yang baik. Memiliki tanah hati yang baik. Sehingga firman yang kami terima boleh bertumbuh dan berbuah. Kami rindu Tuhan mengeluarkan buah-buah yang baik. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Menjadi perabot-perabot rumah kediaman-Mu yang menerima kemuliaan yang dari Tuhan sendiri. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Kuduskan kami, layakkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapak, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.